Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama channel saya. Nah, di video kali ini teman-teman bisa mengikuti kegiatan saya sehari-hari ya teman-teman. Nah, di sini setiap paginya saya selesai dari berkebun, biasanya saya langsung menuju ke kandang jangkrik ya. Ini biasa saya lakukan setiap harinya untuk pemberian ketepok pisang ya. Ketepok pisang ini berfungsi untuk pemberian minum pada jangkrik ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum paham, fungsi atau kegunaan pisang ini untuk jangkrik adalah untuk penambahan air minum teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mengikuti saya. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Semoga di video kali ini ada beberapa informasi penting yang dapat teman-teman ambil dan yang dapat teman-teman praktekkan untuk usaha di rumah sendiri. Nah, di sini saya sudah memulai hampir kurang lebih 2 tahun, teman-teman. Jadi ada beberapa pelajaran atau pengalaman dari awal saya usaha seperti ini. Nah, sebenarnya dulunya itu saya pernah bekerja di luar daerah Lampung, teman-teman. Saya sekarang tinggal di Lampung, tepatnya di Desa Bakti Negara Pakuan Ratu Kanan. Dulunya saya sempat bekerja ya teman-teman, karena ekonominya sedikit berkurang, kurang sebenarnya, itu saya nekat untuk pergi ya. Intinya kita merantau. Saya anak terakhir teman-teman dari 3 saudara, jadi saya nekat untuk merantau. Dah di situ pertama kali saya bekerja, ternyata sampai di Bekasi itu saya ketipu teman-teman. Di situ saya ketipu, jadi saya di situ hanya 5 hari ya teman-teman. 5 hari itu untuk berangkat dan pulang. Jadi saya di sana itu nginep 1 malam, besoknya langsung pulang. Nah, jadi itu di rumah sebelumnya itu sudah peternak jangkrik juga, tapi saya bareng sama kakak ipar saya di situ. Saya setelah pulang dari kerja yang tadi saya ketipu itu, saya melanjutkan lagi teman-teman. Nah, di situ saya eh, kayak kurang gitu karena hasilnya tidak maksimal, entah perawatan atau gimana atau belum paham. Jadi selang beberapa bulan itu saya nekat lagi untuk berangkat lagi ke Jakarta teman-teman. Sebenarnya itu berat karena saya anak terakhir dan ibu juga nggak bisa ditinggal sebenarnya itu. Jadi saya nekat untuk berangkat, dapat pekerjaan. Alhamdulillah saya bertahan 1 bulan di sana teman-teman. Alhasil kemarin itu kan karena waktu COVID itu saya diberhentikan kerja dengan alasan COVID. Nanti kalau udah kondisi COVID itu sudah aman, saya dipanggil lagi. Jadi saya itu 1 bulan bekerja teman-teman di situ. 1 bulan saya sudah dapat pekerjaan yang enak, saya betah di situ, saya nyaman. Dan ternyata itu tuh sudah dari dulu sebenarnya teman-teman, dikasih tahu atau sering dibilangin sama keluarga dan orang-orang terdekat, kamu nggak usah merantau, kamu di sini aja, kamu di sini sudah dapat rezeki, kamu di sini rezeki kamu di sini, nggak di mana-mana, katanya seperti itu. Jadi kemungkinan karena saya masih muda ya teman-teman, saya ingin kesana kesini cari pengalaman juga, itu niatnya. Jadi saya nekat, tapi alhasil sekarang juga saya pulang teman-teman. Saya pulang, saya di situ merintis lagi, tapi di situ saya tidak bareng sama kakak saya lagi. Di situ saya berusaha bikin sendiri teman-teman. Nah, di situ selama beberapa bulan saya berjalan, ternyata alhamdulillah sedikit demi sedikit ada hasil penjualan teman-teman. Di situ saya jual kemana-mana, saya anterin, saya masuk kios. Saya di situ sering beralasan dengan beli pakan burung teman-teman, sambil menawarkan barang dagangan saya ini. Saya sebenarnya bukan berarti harus dapat uang ya teman-teman. Ternyata setelah saya pahamin, usaha itu kalau kita berangkat, kita jualan, ternyata jualan kita laku, itu senangnya minta ampun teman-teman. Nah, di situ saya baru belajar bagaimana cara penyusunan, bagaimana cara mengatur keuangan. Nah, di situ saya belajar lagi, saya ulas lagi.
saya tidak sampai di situ teman-teman, saya dapat kenalan juga dari orang sama-sama peternak jangkrik. Di situ saya bermitra ya teman-teman, di situ saya bermitra, saya usaha. Ternyata berjalannya waktu tidak berjalan sesuai rencana teman-teman, karena sekarang ini ya kondisi jangkrik juga itu agak banyak teman-teman. Jadi para peternak itu kebanyakan di sini ini teman-teman, kebanyakan bikin ternak jangkrik sendiri, jadi agak sedikit susah. Tapi saya juga tidak ambil pusing teman-teman. Sebenarnya saya tidak langsung menyerah, saya tetap berusaha. Jadi saya dari awal itu sudah punya keinginan atau punya prinsip, saya pengen punya usaha, entah itu usaha apa saja, saya pengen punya usaha. Dari dulu saya seperti itu teman-teman. Jadi saya pengen punya usaha. Di situ saya pengennya dagang sebenarnya, tapi dari dulu saya tuh belum, bingung saya itu harus dagang apa, itu saya bingung sebenarnya. Jadi dulu juga saya punya pengalaman nih teman-teman, sedikit pengalaman ya. Jadi dulu waktu saya pertama kali budidaya jangkrik ini, itu dulunya ada pesanan ya teman-teman. Kemungkinan dari rumah saya menuju lokasi itu hampir 1 jam lebih. Nah itu cuma bawa 5 kilo teman-teman. Saya itu ke sana, karena saya nggak tahu tempatnya ya, saya bawa temen. Kita itu pakai obrok itu teman-teman, pakai obrok. Itu kiri kanan udah ada jangkrik. Sebenarnya itu nggak berat, cuman kita itu bawanya agak susah teman-teman. Jadi itu saya naik itu teman saya minta tolong buat nyopir. Di situ saya menuju ke lokasi, sampai setengah perjalanan itu hujan teman-teman. Nah di situ saya hampir mengeluh, begini banget sih usaha ini, begitu saya begitu hampir nyerah itu. Cuman namanya juga masih merintis ya teman-teman ya, merintis. Kita mulai dari nol. Saya itu benar-benar dari nol dulu teman-teman. Nggak ada pengalaman sama sekali, tidak ada dukungan dari siapapun. Bahkan orang tua pun dulu itu sampai bilang, kamu usaha seperti mau jual kemana, mau buat apa. Itu sebenarnya itu dulu saya hampir tidak melanjutkan teman-teman. Tapi nggak mungkin juga kan orang tua bakal pasrah begitu aja. Kemungkinan walaupun dia nggak ikut campur tangan untuk ini, bantu-bantu, setidaknya dia itu mampu berikan doa buat kita ya teman-teman. Jadi di situ saya melanjutkan perjalanan sampai sana. Ternyata yang beli itu dokter teman-teman. Nah di situ dokter itu kita kan satu karung itu di sini harga 50 ya 1 kilonya itu. Ternyata di sana masih ditawar 40.000. Saya hampir ngeluh teman-teman di situ. Udah jauh dari rumah saya, udah jauh, udah kehujanan, di sana masih ditawar. Ternyata kita ngobrol, kita sharing, ternyata enak, dokternya itu enak. Jadi kita masih dikasih harga sama standar kayak di rumah teman-teman. Jadi sampai saat ini juga saya masih di sini ya, masih ngurusin jangkrik. Saya masih lanjut dan alhamdulillah ada rezeki teman-teman. Jadi kita sekarang udah gak nganter, kemungkinan nganter kita di lokal-lokal gini aja teman-teman. Jadi orang-orang itu banyak yang sudah ke rumah karena kita sudah tahu kalau kita jualan. Jadi itu orang-orang pada ke rumah, pada minta 1 kilo, setengah kilo. Bahkan kita juga berikan mereka yang untuk pakan burung yang sedikit itu teman-teman. Misalnya kita kan ada eceran juga itu, semisal 5.000, 10.000 kita jualin, kita berapa juga kita jualin. Karena dulu di sini masih sedikit sih, jadi untuk sekarang masih di angka 50, kita masih aman di angka 50 teman-teman. Nah jadi ini teman-teman, ini adalah salah satu hasil dari tabungan saya ya, tabungan saya budidaya jangkrik. Walaupun tidak sepenuhnya ini dari hasil penjualan, setidaknya itu saya punya tabungan teman-teman, atau bisa dibilang buat kenang-kenangan. Dari hasil jangkrik saya belikan kambing teman-teman. Nah dulunya ini tempat saya budidaya jangkrik di sini teman-teman, tapi alhamdulillah setelah saya dapat sedikit rezeki, kita bikin di sebelahnya ya. Nah ini ada beberapa kambing, kurang lebih 8 ekor teman-teman, alhamdulillah sekali. Jadi dari hasil penjualan jangkrik saya, sebagian itu masih bisa buat beli kambing teman-teman. Jadi sampai saat ini saya sangat bersyukur sekali dengan usaha saya ini teman-teman. Nah jadi seperti ini ya. Nah buat teman-teman yang masih bingung usaha, coba dimulai aja dulu teman, jangan terlalu banyak planning, jangan terlalu banyak rencana. Coba kita mulai dari mana yang seharusnya kita mulai. Nah, intinya seperti ini, kita tuh bergerak aja dulu teman-teman.
Jadi saya selalu punya prinsip ya, kalau itu nggak selamanya untung dan nggak selamanya. Dan saya juga selalu punya prinsip gini teman-teman. Jadi kalau usaha intinya dagang itu ya, kalau kita ada yang dijual pasti ada pembelinya. Tapi buat teman-teman, ini kuncinya seperti ini teman-teman. Jadi kalau untuk jualan itu kita sebelumnya kita lihat lingkungan dulu ya, prospeknya seperti apa, planningnya ke depannya kita itu mau bagaimana. Jadi jangan asal, takutnya nanti tidak sesuai lingkungan kita jualan apa tapi di lingkungan saja ini tidak laku, takutnya seperti itu teman-teman. Nah jadi buat teman-teman ya, coba kita mulai terlebih dahulu, kita mulai dari mana saja nggak apa-apa teman-teman. Intinya kita mulai dulu, kita berusaha, namanya juga kita merintis, enak nggak enak gitu kita bisa nikmati, nanti kita bisa rasain gimana rasanya itu sukses ya teman-teman. Sukses dalam artian kita mulai dari nol dan kita bisa menghasilkan uang dari usaha kita sendiri. Nah, terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan saya, dan semoga di video kali ini dapat menginspirasi teman-teman, dapat menginspirasi sebelum yang pengen aku punya usaha tapi bingung mau mulainya di mana ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan patah semangat ya. Usaha apapun masih kita bisa lakukan, yang penting kita tekun, kita telaten, kita juga rajin. Karena kalau kita punya prinsip, kita kata orang Jawa, kalau kita nandur pasti kita panen. Nah, jadi buat teman-teman yang bisa pegang prinsip seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan ragu apapun usahanya, yang penting halal. Jadi pesan buat saya, buat anak-anak yang masih bingung atau masih nganggur, gunakan kesempatan saat ini teman-teman. Jadi intinya seperti ini, kita belum punya tanggungan, jadi kita mau usaha apapun, walaupun kita bangkrut jatuh nggak apa-apa, karena di situ kita belum ada istri atau anak yang perlu kita kasih makan. Jadi buat teman-teman ayo semangat. Jadi saya selalu ingat kata-kata seperti ini teman-teman, ambil resikomu atau hilang kesempatan dari situ. Adapun seperti ini pepatah mengatakan kesempatan tidak datang dua kali, tapi kesempatan selalu datang bagi mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.